Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 63. Po Ka-yong terkejut sekali. Matanya jelalatan hendak mencari jalan keluar, namun ia sudah terkurung rapat. Biarpun ia lihai, namun menghadapi ratusan orang pengemis yang mengurungnya rapat dengan senjata di tangan, benar-benar merupakan ancaman maut yang mengerikan. Ia mengamuk dan lagi-lagi ia merobohkan beberapa orang. Bahkan Yukang yang maju paling dekat, telah kena pukulan tangannya sehingga tulang pundak kiri Yukang patah. Juga Liong Lokai kena hantaman lambungnya, membuat kakek ini terlempar dan roboh tak bernyawa lagi di saat itu juga. Masih banyak lagi korbannya, ada belasan orang. Namun ia sendiri mulai terkena pukulan, dari kanan kiri, dari depan belakang. Po Ka-yong terhuyung-huyung, mandi darah tapi masih terus mengamuk. Bacokan-bacokan dan hantaman-hantaman ruyung datang bagaikan hujan, bajunya sudah compang-camping, tubuhnya penuh darah. Akhirnya ia roboh. Masih saja mereka menghujani senjata. Berhenti. Tiba-tiba suling emas melayang dan tiba di dekat Po Ka-yong. Sekali sulingnya bergerak, tampak sinar kuning emas dan semua senjata yang ditujukan kepada tubuh yang mandi darah itu terpental. Wah, ini konconya. Keroyok, teriak seorang pengemis. Jangan. Mundur semua. Yukang berseru sambil menggunakan tangan kanannya yang tidak terluka untuk mendorong minggir beberapa orang pengemis yang menghalang jalan. Dia bukan konco iblis Pou, bahkan dialah yang memungkinkan kita merobohkan iblis itu. Suara Yukang nyaring dan penuh wibawa. Apalagi ketika para pimpinan pengemis mengenal bahwa pengemis kosen ini adalah putra mendiang Yujin Tianglo seperti yang diperkenalkan oleh Liong Lokai, mereka lalu mundur. Yukang mendekati suling emas dan bertanya, suaranya nyaring. Suling emas, apa maksudmu menghalangi kami membunuh iblis ini? Suling emas menggeleng kepala, memandang kepada tubuh yang mandi darah di depannya. Muka itu hancur, bahkan sebuah daripada matanya remuk. Bibirnya robek, hidungnya bengkok. Muka yang mengerikan. Andai kata dapat hidup terus tentu menjadi seorang yang cacat mukanya. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak suka akan pengeroyokan. Biarpun dia roboh oleh kalian, akan tetapi lebih dulu aku telah membikin dia tidak berdaya dengan merusak tongkatnya. Kalau ia masih bersenjata, apakah kalian kira akan dapat dengan mudah merobohkannya? Tentu dia akan dapat melarikan diri. Karena itu aku merasa seakan-akan ikut mengeroyoknya. Dia sudah mendapat hajaran keras, lebih mati daripada hidup. Lihat mukanya. Lihat mukanya. Lihat badannya. Urusannya dengan kalian adalah urusan pribadi, aku tidak mau terseret dalam pengeroyokan dan pembunuhan begini curang. Sejenak suling emas beradu pandang dengan Yukang. Kemudian Yukang menunduk dan melihat keadaan Po Ka-yong. Ia agaknya merasa puas, berdongak ke udara, mulutnya berkemak-kemik seperti membaca doa. Kemudian ia meloncat ke atas batu besar tak jauh dari situ. Tangan kirinya sengkleh, tergantung lepas karena tulang pundak kirinya patah. Akan tetapi sikapnya gagah dan suaranya nyaring. Kawan-kawan, dengarkan aku bicara. Aku adalah Yukang, putra mendiang Yujin Tianglo ketua Hong Sim Kaipang. Bicara tentang dendam kepada si jahat Pou agaknya di antara kita akulah yang paling parah. Akan tetapi aku puas melihat dia kini dirobohkan, dan harus kita akui bahwa tanpa bantuan pendekar suling emas belum tentu kita akan berhasil. Oleh karena itu, biarlah kita jangan membunuhnya sesuai dengan permintaan pendekar suling emas. Tanpa kita turun tangan lagi, kurasa dia pun akan mampus. Bergembira dan bersoraklah bahwa mulai detik ini kita terbebas daripada cengkeraman seorang jahat seperti Po Ka-yong. Ratusan orang pengemis baju kotor itu bersorak gegap gempita. Ada pula yang berseru, hancurkan pengemis baju bersih. Angkat saudara Yukang menjadi ketua seluruh Kaipang. Mari saudara-saudara, kita iringkan saudara Yukang mengumpulkan semua pengemis baju kotor untuk membasmi pengemis baju bersih. Sorak-sorai makin menjadi-jadi dan ratusan pasang tangan diulur ke depan sehingga Yukang tak kuasa lagi mencegah para pengemis itu mendukungnya dan mengaraknya pergi dari situ sambil bersorak-sorak. Hanya beberapa orang pengemis tua yang tinggal untuk mengurus penguburan para korban dan merawat mereka yang terluka. Suling emas berdiri memandang semua ini dengan hati terharu. Ia kagum akan kegagahan Yukang yang biarpun kasar dan jujur, namun memiliki jiwa pendekar.
Ia terharu menyaksikan jembel-jembel itu bersatu padu untuk membasmi penindas dan memperbaiki nasib, menggantungkan harapan mereka kepada Yukang, satu-satunya pengemis yang boleh diharapkan akan dapat memimpin mereka, melepaskan diri daripada penindasan orang-orang jahat. Setelah semua mayat dikubur dan para pengemis tua pergi membawa teman-teman yang terluka sehingga di situ sunyi sepi, Suling Emas kembali memandang tubuh Pou Kelui yang masih menggeletak mandi darah. Suling Emas menarik napas panjang, lalu menyambar tubuh itu, membawanya ke dalam pondok. Ia merebahkan tubuh yang masih pingsan itu ke atas pembaringan, kemudian pergilah ia dari tempat itu. Belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang dan cepat ia menyelinap lalu mengintai. Kiranya beberapa orang wanita cantik dan beberapa orang laki-laki, semua berpakaian seperti pelayan-pelayan, berindap-indap memasuki pondok dari belakang. Ia kembali menghela napas. Kiranya orang Shipou itu menjadikan pondok itu sebagai tempat istirahat dan bersenang-senang, ditemani beberapa orang wanita cantik dan mempunyai pelayan-pelayan secukupnya. Biar mereka itu merawatnya. Suling Emas tidak jadi mencari daun obat di dalam hutan, menyerahkan nasib bekas raja pengemis itu kepada para selir dan pelayannya. Ia hanya mengharap mudah-mudahan pelajaran pahit itu tadi akan membuat Pou Kaiyong menjadi bertobat. Suling Emas melanjutkan perjalanannya menuju ke kota raja. Ia merasa girang mendengar percakapan rakyat yang merasa puas dengan adanya raja baru yang adil dan tidak suka menjalankan kekerasan terhadap rakyatnya. Ia tidak melihat perubahan apa-apa ketika pada keesokan harinya ia memasuki pintu gerbang kota raja, sehingga ia makin gembira. Ketika pertama kali ia masuk kota raja ketika ia menyusul suhunya, ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat kota raja. Kini ia menggunakan kesempatan untuk keliling kota sehingga bertambah kegembiraannya menyaksikan keadaan yang makmur dan ramai. Akan tetapi kegembiraan ini musnah seketika setelah ia mendengar berita tentang keluarga Suma. Ia mendengar berita bahwa Pangeran Sumakong sudah pindah ke Ansui, kota yang menusuk perasaannya. Berita bahwa Suma Cheng telah menikah dengan seorang Pangeran Shikian yang menghancurkan hatinya. Bahkan ia mendengar bahwa Suma Cheng, bekas kekasihnya, kini hidup di lingkungan istana raja, bersama suaminya dan 2 orang anaknya. Suma Cheng sudah menjadi istri seorang pangeran dan malah sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Hancur hatinya, perih seperti tertusuk 1000 batang jarum. Setelah mendapatkan keterangan ini, Suling Emas meninggalkan kota raja, berjalan di tengah malam buta sambil meramkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh berderai. Akhirnya ia berhenti di jalan yang sunyi, duduk di pinggir jalan, menyembunyikan mukanya di antara kedua lutut, jari-jari tangan mencengkeram rambutnya. Habislah sudah harapannya. Padamlah semua cahaya hidupnya. Apalagi yang boleh dipandang? Kekasih pertama direnggut maut. Kekasih berikutnya direnggut laki-laki lain. Ayah kandung menikah lagi. Ibu kandung tak tentu rimbanya, mungkin sudah mati karena tidak pernah ia mendengar beritanya. Siapa lagi yang dapat dijadikan teman dalam hidupnya? Kakeknya. Ya benar. Kakeknya masih ada. Kakeknya bukanlah sembarang orang. Kakeknya adalah Pajiu Sinong Liugan, ketua bengkau, bahkan menduduki tempat tinggi di kerajaan Nancao. Mengapa ia tidak pergi ke negara kakeknya? Siapa tahu kalau ibunya juga pulang ke sana. Selain menghubungi keluarga yang terdekat dan masih ada, juga ia maklum bahwa di sana ia akan dapat banyak belajar untuk memperdalam ilmunya. Gurunya sendiri seringkali bicara tentang Pajiu Sinong dengan penuh kagum. Setelah duduk termenung dalam keadaan duka cita seperti itu sampai sinar matahari memerah menjelang fajar, Suling Emas mengangkat mukanya. Orang lain akan kaget kalau menyaksikan perubahan wajah pendekar ini. Tampak tua dan tidak ada lagi sinar pada mukanya. Hanya kemuraman yang tampak. Pandang matanya sayu. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan menyelinap cepat, bersembunyi di balik sebatang pohon besar di pinggir jalan. Biarpun keadaan hati Suling Emas sedang mengalami kehancuran dan dirinya tenggelam dalam duka nestapa, namun naluri kependekarannya tak pernah menjadi tumpul. Panca inderanya peka sekali dan gerakan 3 sosok bayangan yang berlari-lari keluar dari kota raja menimbulkan kecurigaannya sehingga ia cepat-cepat bersembunyi untuk mengintai. 3 orang yang berlari amat cepat itu tidak berlari lagi, kini tampak berjalan sambil bercakap-cakap. Suling Emas cepat menyelinap dan mendekati mereka untuk mendengarkan. Setelah dekat, dari balik pohon melihat seorang nenek dan 2 orang kakek.
Nenek itu berwajah galak penuh keriput, memondong sebuah bungkusan kain kuningan dari sutera halus. Kakek pertama sudah tua, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, tubuh atasnya tidak berbaju. Serasa ia mengenal tiga orang tua ini, akan tetapi di mana ia pernah bertemu. Akan tetapi begitu mereka bertiga bercakap-cakap segera ia ingat. Aliong, kau yang paling kuat dan dapat menempuh perjalanan jauh, kau sajalah yang mengantarkan pangeran cilik ini kepada ongnya. Biar aku dan Akui menyambut para pengejar sehingga kau dapat pergi jauh takkan terkejar lagi, kata si nenek tua. Betul ucapan Sam Hua, kata kakek pertama yang bertongkat. Langkahmu lebar daripada kami berdua, dan aku pun malas kalau harus berlari-lari dikejar-kejar seperti maling. Ih, aksinya. Memang kita bertiga maling. Siapa tidak tahu, bentak nenek itu sambil menyerahkan bungkusan sutera kuning kepada kakek tinggi besar yang disebut Aliong. Kakek Aliong agaknya tidak senang dengan tugas ini, akan tetapi karena kalah suara, ia menerima juga bungkusan itu. Akan tetapi begitu bungkusan itu dipondongnya, tiba-tiba terdengar tangis anak kecil yang nyaring sekali. Kau apakan dia? Sejak tadi diam saja, begitu kau sentuh lalu menangis, kata si nenek tua mengomel. Wah, celaka. Kalau menangis seperti itu tentu kau akan menjadi tontonan di sepanjang jalan, kata Akui. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan orang-orang di jalan? Bahwa anak ini anak selirmu. Ataukah cucumu yang kematian ayah bundanya? Namun Aliong sudah menggigil ngeri, agaknya semua bulu di badannya berdiri semua ketika ia merasa betapa anak kecil meronta-ronta dan menjerit-jerit keras. Cepat ia mengulurkan tangan ke depan, memberikan bungkusan itu kembali kepada Sam Hua sambil berkata, tidak baik, tidak baik. Dalam pondongan tangan halus dia diam saja. Tanganku kasar, tidak sehalus tanganmu, Sam Hua. Cih! Omongan tua bangka tak bermalu, kata Sam Hua dengan muka agak merah sambil menerima kembali bungkusan sutera kuning yang ternyata berisi seorang anak kecil itu. Hahaha. Bukan karena tanganmu kasar, Aliong, melainkan bau keringatmu yang terlalu keras sehingga anak itu tidak tahan. Akui menggoda. Suling emas mengenal tiga orang ini sebagai pelayan-pelayan Kong Lo Senjin. Setelah ia mendengar percakapan mereka, ia menjadi kaget sekali. Sam Hua si nenek tua tadi menyebut pangeran cilik yang harus diantarkan kepada ongnya. Keonaran apalagi yang akan dilakukan Kong Lo Senjin dan anak buahnya? Mereka itu bicara tentang pengejaran. Tak salah lagi, tentulah mereka bertiga menculik pangeran kecil itu dari dalam istana raja atas perintah Kong Lo Senjin yang berwatak aneh. Teringat akan percakapan rakyat yang memuji-muji kaisar baru dari kerajaan Sung, Suling Emas segera mengambil keputusan untuk menolong anak kecil itu. Dengan gerakan ringan sekali Suling Emas melompat dan melayang keluar dari tempat sembunyinya, tangan kirinya langsung menerjang dengan serangan maut ke arah kepala Sam Hua. Serangan ini sengaja ia lakukan dengan pengerahan tenaga sehingga terdengar suara angin bersiut menyambar. Sam Hua terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat pandai, maklum ia bahwa bayangan yang menyambar dan menyerangnya ini melakukan serangan maut yang berbahaya. Maka cepat ia membuang diri ke belakang sambil mengangkat tangan kanan melindungi kepala. Akan tetapi pada saat itu, bocah yang dipondongnya telah diserobot penyerang itu yang menggunakan tangan kanan menotok pundaknya lalu merampas bungkusan sutera kuning. Tak dapat Sam Hua mencegah perampasan ini karena totokan pada pundak itu melumpuhkan lengan kirinya yang memondong. Di lain saat, Suling Emas sudah melompat ke belakang, bocah dalam selimut kuning itu dalam pondongannya. Bocah itu menangis lagi, lebih nyaring daripada tadi. Kembalikan anakku. Sam Hua memekik marah. Setelah melihat bahwa yang merampas bocah itu bukan seorang pengawal istana, melainkan seorang bocah laki-laki muda berpakaian seperti sastrawan, Sam Hua tidak ragu-ragu untuk mengakui pangeran cilik itu sebagai anaknya. Aliong dan Akui juga melangkah maju dengan sikap mengancam. Kurang ajar, berani sekali kau merampok anak orang di tengah jalan? Suling Emas tersenyum mengejek. Bibi Sam Hua, kau yang sudah nenek-nenek mana mungkin mempunyai anak yang masih begini kecil? Paman Aliong dan Paman Akui, sesungguhnya siapa yang merampok anak orang? Kalian bertiga ataukah aku? Aku tidak merampok pangeran kecil ini, melainkan hendak mengembalikannya di tempat yang semestinya, yaitu di dalam istana. Tentu saja tiga orang tua itu kaget sekali. Tiga buah nama tadi adalah nama kecil mereka, yang hanya mereka ketahui, tak pernah diperkenalkan keluar. Bagaimana orang muda ini bisa mengenal mereka?
Biarpun mereka bertiga itu kini bekerja sebagai pelayan, namun sesungguhnya mereka bukan orang biasa. Aliong dan Nakui adalah bekas perwira-perwira tinggi di bawah Kong Lo Senjin, sedangkan Sam Hua juga seorang ahli silat tinggi, janda seorang panglima seangkatan dengan dua orang temannya itu. Mereka ini tetap setia kepada Kong Lo Senjin. Karena maklum bahwa orang muda itu sudah mengetahui rahasia mereka, maka Sam Hua yang lebih pandai bicara segera bertanya, "Orang muda, siapakah kau yang berani mencampuri urusan pribadi kami? Andai kata benar kami menculik seorang pangeran kecil, apa sangkut pautnya hal itu denganmu?" Bibi Sam Hua dan kedua paman Aliong dan Nakui. "Kukira tidak perlu lagi berpura-pura. Kalian bertiga sudah pernah bertemu denganku, hanya agaknya kalian sudah lupa lagi. Akan tetapi aku tahu bahwa kalian adalah anak buah Kong Lo Senjin, dan bahwa anak itu adalah seorang pangeran yang kalian culik dari istana atas perintah Kong Lo Senjin. Secara pribadi memang urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku, akan tetapi setelah mempelajari ilmu, apa gunanya kalau tidak untuk menumpas perbuatan buruk? Aku tidak ingin bermusuh dengan kalian yang pernah bersikap baik kepadaku, akan tetapi aku pun tidak bisa membiarkan kalian menculik anak orang semaunya. Apalagi untuk dibawa ke depan Kong Lo Senjin yang kejam. Aku harus mengembalikan anak ini kepada orang tuanya." Sejenak tiga orang tua itu tertegun, terbelalak dan tidak dapat bicara saking kaget dan herannya. Akhirnya Sam Hua bertanya, suaranya agak gemetar, "Siapakah kau?" "Pengawal istana." "Siapa?" Suling emas menggeleng kepala dan tersenyum. "Kalian sudah terlalu tua sehingga pikun. Mengapa masih mau saja diperalat Kong Lo Senjin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Seyogianya orang-orang setua kalian ini menenteramkan pikiran, membersihkan hati menanti kematian." Bocah gila. Lancang mulutmu," bentak Aliong sambil melangkah maju. "Tak peduli ia pengawal atau bukan, anak itu harus kita rampas kembali." "Serbu," bentak pula Akui sambil menggerakkan tongkatnya. Karena merasa bahwa rahasia mereka telah terbuka dan jelas bahwa orang muda itu tidak mau mengembalikan pangeran kecil yang mereka culik, tiga orang ini serentak menyerang suling emas dengan gerakan yang dahsyat. Sambil menyerang, mereka berusaha merampas anak kecil dalam pondongan suling emas yang masih terus menangis keras. Kalau Akui mempergunakan senjata tongkat, Aliong dan Sam Hua masing-masing menggerakkan sebatang pedang tipis. Serangan mereka cepat dan mengandung tenaga yang hebat. Namun tiba-tiba mereka terkejut dan menjadi silau pandang matanya oleh sinar kuning emas yang bergulung-gulung dan melingkar-lingkar. Dalam saat berikutnya, serbuan tongkat dan dua batang pedang sudah terlempar jauh dan ketiga orang anak buah Kong Lo Senjin itu terpekik kesakitan, melompat mundur dan memegangi tangan kanan yang terasa kaku nyeri dengan tangan kiri. Terbelalak kagum mereka berdiri memandang suling emas yang kini berdiri dengan tangan kiri memondong anak kecil. Tangan kanan memegang sebatang suling yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. "Suling emas!" Hampir berbareng mereka berseru ketika melihat suling itu. Sebagai pembantu-pembantu kepercayaan Kong Lo Senjin, tentu saja mereka mengenal benda ini yang selalu berada bersama sastrawan Ciu Bun di Pulau Pek Coatu, biarpun mereka jarang datang ke pulau itu. Suling emas menjura sambil tersenyum. "Memang itulah namaku, dan mengingat akan kebaikan mendiang adik Kui Eng dan mendiang ibunya, biarlah kuhabiskan sampai di sini saja kesalahpahaman ini. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, suling emas berkelebat cepat, lari ke jurusan kota raja. Tiga orang tua itu bengong terlongong. Barulah kini mereka teringat bahwa orang muda yang sakti itu bukan lain adalah anak laki-laki yang pernah minta pekerjaan kepada mereka sekedar untuk makan. Anak laki-laki yang kemudian menjadi murid Kim Mo Taisu yang kabarnya mampu mengimbangi kesaktian Kong Lo Senjin sendiri. Akan tetapi muridnya itu benar-benar tak pernah mereka menyangkanya. Karena maklum bahwa mereka bukanlah tandingan orang muda itu, mereka menganggap bahwa tugas mereka telah gagal dan kembalilah mereka ke Pek Coatu. Hati suling emas merasa lega ketika mendapat kenyataan bahwa tiga orang tua itu tidak dapat mengejarnya. Akan tetapi ia risau melihat anak kecil yang terus menangis dalam pondongannya. Diam. Diamlah, anak manis." Ia membuka selimut kuning itu sehingga terbuka dan tampak muka anak yang amat molek dan manis, yang kini mukanya merah karena banyak menangis. Mata yang bening itu memandang penuh selidik ke arah wajah suling emas. "Nah, begitu anak baik, anak manis. Jangan menangis, ya. Kubawa engkau kembali kepada ayah bundamu.
Suling emas menarik muka manis dan ucapannya halus. Anak itu mengedip-ngedip, terheran, akan tetapi tidak menangis lagi. Anak berusia kurang lebih 2 tahun itu agaknya dapat merasa bahwa ia berada dalam tangan yang aman. Belum juga sampai di pintu gerbang kota raja, serombongan penunggang kuda terdiri dari 7 orang, berpakaian bagai pengawal-pengawal istana, membalapkan kuda keluar dari pintu gerbang dan ketika bersimpang jalan dengan suling emas, rombongan ini segera menahan kuda, lalu melompat turun dan berteriak kepada suling emas, "Hei, berhenti dulu." Suling emas berhenti, maklum bahwa pengawal-pengawal itu tentulah pasukan dari kota raja yang bertugas mengejar penculik pangeran. Ia bersikap tenang saja dan memondong anak itu di tangan kirinya, ia membalikkan tubuh menghadapi mereka. "Kalian mau apa menahan orang berjalan?" tanyanya tenang. 7 orang pengawal itu memandang ke arah anak kecil dalam pondongannya dan serentak mereka berseru girang. Itu dia sang pangeran. Lihat pakaiannya, selimutnya." Pemimpin rombongan yang berkumis lebat segera melangkah maju, mukanya membayangkan kemarahan, keningnya berkerut-kerut, lalu membentak, "Heh, orang muda. Engkau benar-benar berani mati menculik putra Sri Baginda. Tak tahukah kau bahwa saat ini ratusan orang pengawal dan pasukan keamanan berpencar di seluruh tempat untuk mencarimu? Hayo kau lekas." CS. Suling emas menggerakkan bibirnya meruncing sambil menimang-nimang anak yang mulai menangis lagi itu. "Ah, dasar engkau manusia kasar. Lihat, kalian membuat dia menangis lagi. Tidak tahukah kalian bahwa dia tidak suka akan suara berisik? Bersikaplah tenang agar jangan membuat dia takut." Seketika berubah sikap komandan pasukan kecil itu. Ia memberi isyarat dengan tangan kepada anak buahnya agar tidak membuat gaduh dan dia sendiri pun melakukan perintah dengan suara bisik-bisik. Hal ini terjadi karena mereka itu mengingat bahwa anak dalam gendongan orang muda itu adalah seorang pangeran, putra Sri Baginda sendiri. Kalau anak itu menangis karena mereka dan hal itu terdengar oleh Sri Baginda, tentu mereka celaka. Lucu sekali gerak-gerik mereka itu. Lebih-lebih ketika mereka melihat anak itu terus menangis keras, mereka menjadi bingung. Suling emas sendiri yang menimang-nimang dan menghibur-hibur, sampai penuh keringat mukanya. Bingung ia menghadapi seorang anak kecil yang rewel ini. Akhirnya, saking bingungnya, ia mengambil sulingnya dan meniup suling itu dengan tangan kanan. Seketika anak itu berhenti menangis. Dengan mata bening dan pipi basah air mata, anak itu memandang suling emas. Ketika suling emas meniup sulingnya dengan nada naik turun, anak itu tertawa. Suling emas gembira dan 7 orang pengawal juga ikut tertawa. "Kalian jangan banyak ribut. Aku justru hendak membawa pulang anak ini ke kota raja. Bukan aku penculiknya, melainkan 3 orang jahat. Aku berhasil merampas anak ini dari tangan mereka. Awas, jangan banyak ribut, kalau kalian ribut-ribut lagi dan anak ini menangis, jangan tanya dosa." Suling emas dengan gerakan sembarang memukulkan sulingnya pada sebatang pohon sebesar paha orang dan pohon itu tumbang. Pucatlah wajah 7 orang itu. Mereka mengangguk-angguk dan ketika suling emas melanjutkan perjalanannya ke arah kota raja, 7 orang itu mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda. Melihat betapa orang muda itu membawa sang pangeran benar-benar menuju ke kota raja, hati mereka lega. Suling emas terpaksa berjalan sambil meniup sulingnya, karena anak itu menangis saja kalau tidak ditiupkan suling. Memang suling emas pandai sekali bersuling, maka suara sulingnya merdu dan sedap didengar. Ketika rombongan pengawal kedua yang terdiri belasan orang banyaknya lewat, mereka pun terheran-heran dan turun dari kuda. Komandan pasukan pertama segera berbisik-bisik memberitahu dan rombongan kedua ini pun segera mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda masing-masing. Makin lama, makin banyaklah terdapat pasukan berkuda dan berjalan kaki mengikuti arak-arakan ini, bahkan setelah memasuki pintu gerbang kota raja, penduduk besar kecil ikut pula mengikuti arak-arakan menuju ke istana. Suling emas yang berjalan di depan, enak-enak dan tenang-tenang saja memondong sang pangeran sambil membunyikan suling. Tentu saja ia diterima oleh kaisar sendiri dengan pengawalan ketat. Orang masih belum tahu macam apa orang muda yang membawa pulang sang pangeran yang hilang, maka penjagaan diperkuat dan keselamatan kaisar dilindungi oleh para panglima. Namun, suling emas bukanlah merupakan pribadi yang menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran. Ia hanya seorang muda 20-an tahun usianya, berwajah tampan bersikap tenang dengan mata sayu dan muka muram. Sebagai seorang terpelajar, suling emas tahu akan kesopanan.
Di depan kaisar dia menjatuhkan diri berlutut, kemudian tanpa mengangkat muka dia menuturkan pertemuannya dengan 3 orang tua yang membawa sang pangeran, kemudian ia menceritakan betapa ia berhasil merampas kembali sang pangeran dan membawanya langsung ke istana. Setelah berkata demikian, ia mengulurkan kedua tangan yang memondong anak kecil itu. Kaisar memberi isyarat kepada seorang dayang yang segera menerima anak itu dari tangan suling emas. Akan tetapi anak kecil itu menjerit dan menangis, tidak mau terlepas dari tangan suling emas. Timbul sedikit kegaduhan dan kaisar sendiri sampai tertawa saking gembiranya melihat putranya pulang dengan selamat. Akhirnya, permaisuri sendiri, ibu anak itu yang ikut hadir menjemput putranya, yang maju dan barulah anak itu mau dipondong ibunya. Akan tetapi mulutnya masih mewek-mewek dan telunjuknya masih menuding-nuding ke arah suling emas. Hahaha. Sri Baginda tertawa bergelak setelah permaisuri membawa putranya masuk, diikuti para dayang cantik-cantik yang melempar kerling dan senyum manis kepada suling emas yang tampan dan yang dianggap seorang gagah yang berjasa besar. Kau seorang pemuda yang luar biasa. Kami sudah mendengar betapa engkau membawa kembali putra kami sambil bermain suling, diikuti ratusan orang pengawal dan penduduk. Kemudian putra kami juga sukar mau melepaskan engkau. Sungguh menggembirakan. Orang muda yang gagah perkasa, engkau siapakah? Suling emas berlutut memberi hormat lalu menjawab, mohon beribu ampun, Tuanku Kaisar. Hamba sendiri sudah lupa akan nama hamba, akan tetapi karena hamba memiliki benda ini dan suka sekali meniupnya, maka hamba disebut orang dengan nama suling emas. Hamba tidak mempergunakan nama lain. Suasana hening ketika semua panglima dan pembesar bersama Kaisar mendengarkan jawaban orang muda itu. Tempat itu segera penuh dengan suara berbisik-bisik karena semua orang merasa heran mendengar jawaban seperti ini. Namun, Kaisar pertama dari kerajaan Sung adalah bekas seorang panglima besar, seorang yang sudah banyak bertemu dengan petualang-petualang dan pengelana-pengelana di dunia Kang Ou yang aneh. Kaisar tidak menjadi heran, lalu berkata penuh wibawa, suling emas, angkatlah mukamu dan biarkan kami melihat wajahmu. Suling emas tidak berani membantah. Dalam keadaan berlutut, ia menengadah. Sejenak Kaisar menatap wajah yang tampan itu, kemudian menarik napas panjang dan bersabda, semuda ini sudah mengalami hal sehingga benci akan kenangan-kenangan lalu dan membuang nama. Cukup, suling emas, sekarang berdirilah agar enak kami bicara. Dengan gerakan amat hormat suling emas bangkit berdiri. Kembali Kaisar memandang tajam dan mengagumi bentuk tubuh tinggi tegap itu. Timbul rasa suka kepada orang muda ini dan ia berkata, suling emas, kami telah berhutang budi kepadamu. Setelah kau berhasil menyelamatkan putra kami, jasamu besar sekali dan hadiah apakah yang dapat kami berikan kepadamu? Ampun, Tuanku. Hamba hanya melakukan apa yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Hamba tidak mengharapkan hadiah apa-apa. Makin suka hati Kaisar mendengarkan jawaban ini. Ia tertawa, kau seorang muda yang gagah perkasa dan berhati bersih. Kami percaya bahwa engkau tidak mengharapkan hadiah, suling emas. Akan tetapi saking gembira dan berterima kasih hati kami ingin memberikan hadiah yang patut bagimu. Bagaimana kalau engkau kami angkat menjadi kepala pengawal dalam istana? Kami sekeluarga akan merasa tentram dan aman apabila engkau menjadi kepala pengawal di sini. Mohon Paduka Sudi memberi ampun. Hamba seorang perantau yang lebih senang hidup bebas di alam terbuka, tidak berani hamba menerima kurnia yang amat besar ini. Kaisar diam sejenak, berpikir-pikir. Kemudian berkata lagi, memang manusia segolonganmu amat aneh. Pernah kami bertemu dengan Kimo Taisu yang juga amat aneh wataknya. Kaisar tidak tahu betapa di dalam hatinya, suling emas berdebar-debar mendengar nama mendiang suhunya disebut-sebut. Maka kami serahkan kepadamu sendiri suling emas, jangan bikin kecewa hati kami. Pilihlah, apa yang dapat kami lakukan untukmu sekedar untuk membuktikan bahwa kami amat berterima kasih kepadamu. Kalau kau selalu menolak, hati kami akan merasa tidak enak dan tidak senang. Suling emas sudah banyak mempelajari filsafat, sudah tahu pula akan sifat manusia. Seorang kaisar pun hanya seorang manusia biasa, tidak akan jauh bedanya dengan manusia umum. Tentu ingin membalas rasa syukur dan hutang budi, baru lega hatinya. Baiklah, Tuanku Kaisar. Hamba akan merasa berterima kasih dan girang sekali apabila Paduka Sudi mengizinkan hamba untuk dapat masuk keluar dengan bebas, terutama sekali di perpustakaan istana.
Hamba adalah seorang kutu buku, dan hamba mendengar betapa perpustakaan istana amatlah lengkap. Hamba ingin membaca kitab sebanyak-banyaknya. Hahaha. Kaisar tertawa bergelak, dan semua pembesar yang hadir ikut pula tertawa. Tidak hanya karena latah, melainkan juga karena memang geli mendengar orang muda itu memilih hadiah seperti itu. Boleh. Boleh. Pengawal, sampaikan kepada semua petugas dalam istana dan kepada penjaga perpustakaan, mulai saat ini suling emas boleh masuk keluar dan membaca kitab mana saja ia sukai. Hahaha. Selain itu, suling emas. Apalagi? Kami memberi kesempatan satu lagi. Pilihlah. Suling emas merasa bingung. Tadinya ia terpaksa minta izin itu karena tidak mau mengecewakan hati kaisar dan memang ia paling suka membaca kitab. Akan tetapi kini harus memilih satu lagi. Apakah yang menarik hatinya dan ingin ia dapatkan dari dalam istana ini? Ia tidak menginginkan apa-apa. Tiba-tiba ia teringat kepada Sumaceng. Sumaceng sudah menjadi istri seorang pangeran dan tinggal di lingkungan istana pula. Kalau saja Sumaceng masih gadis, belum menjadi istri orang lain, sudah dapat ia pastikan ia akan berani mati, minta dijodohkan dengan Sumaceng. Akan tetapi, bagaimana ia bisa berpikir seperti itu? Melihat wajah pemuda itu termenung dan agak pucat, Kaisar bertanya lagi, jangan ragu-ragu dan takut-takut, suling emas. Katakanlah apa yang kau kehendaki, yang kau pilih. Kami akan mengabulkannya. Dalam gugupnya dan dalam kemarahan pada diri sendiri yang berpikir bukan-bukan mengenai Sumaceng, suling emas menjawab sedapatnya, hamba mohon supaya diberi kebebasan pergi ke dapur istana dan minta masakan apa saja dari petugas dapur. Kini para hadirin yang tertawa bukanlah latah, bahkan mendahului Kaisar. Ramailah ruangan itu. Suara ketawa baru berhenti ketika Kaisar mengangkat kedua lengannya ke atas. Hahaha, jangan berkecil hati, suling emas. Kami dan semua yang hadir tertawa karena lucu dan terharu akan kesederhanaan hatimu. Baiklah, setiap saat kau boleh masuk dapur dan makan sekenyangmu. Juga kalau engkau memerlukan pakaian atau apa saja, tidak usah ragu-ragu, beritahukan kepada kepala pengawal, pasti akan kami beri. Selain dua hadiah itu, kami pun hendak memberi beberapa pasang pakaian yang sekiranya pantas dan cocok dipakai suling emas. Pendekar perkasa yang menjadi sahabat seisi istana kerajaan Sunghyang Jaya. Suling emas tidak berani menolak, juga ia menerima undangan Kaisar untuk tinggal di istana selama ia suka, menikmati isi perpustakaan yang amat lengkap. Beberapa hari kemudian ia menerima 5 pasang pakaian dari sutra hitam yang amat halus dan indah. Bajunya dari sutra hitam, celananya ada yang putih ada yang kuning dan pada setiap baju, di bagian dada, tersulam benang emas sebentuk bulan dengan sebatang suling menyilang. Kaisar memegang teguh janjinya. Suling emas dapat bergerak leluasa di dalam istana, dan setiap saat, biar malam sekalipun, ia berani masuk perpustakaan istana. Apabila pintunya sudah tertutup rapat di waktu malam dan penjaganya duduk mengantuk di depan pintu, suling emas memasuki gedung perpustakaan dari atas genteng. Semua petugas istana tidak pernah mengganggunya dan semenjak itu, nama suling emas amatlah dikenal. Apalagi setelah ia mengenakan pakaian anugerah Kaisar. Tidak seorang pun tahu bahwa pendekar besar ini hanya beberapa tahun yang lalu adalah seorang juru tulis Pangeran Sumakong dan menderita hukum siksa oleh Sumakongcu karena berani bermain cinta dengan putri Pangeran Sumakong yang kini menjadi istri Pangeran Kiang. Hanya beberapa pekan lamanya suling emas menikmati kemewahan istana. Pada suatu hari, orang tidak melihat bayangannya lagi karena suling emas telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Kamarnya kosong dan di situ hanya terdapat tulisan huruf indah di atas tembok kamar. Di bawah bimbingan Kaisar Bijaksana Rakyat Makmur Negara Aman Sentosa Kaisar diberi laporan akan kepergian suling emas, hanya mengangguk dan selanjutnya memberi perintah agar kamar itu selalu dipersiapkan untuk suling emas. Tulisan dalam kamar itu amat menyenangkan hati Kaisar yang diam-diam merasa kecewa bahwa suling emas tidak mau menjadi pengawal pribadinya. Sesungguhnya bukan hanya karena gagal menculik putra Kaisar saja yang memaksa Aliong, Akui dan Sem Hua tergesa-gesa kembali ke Pekcoatu, tidak mau berusaha lagi menculik pangeran kecil seperti yang ditugaskan kepada mereka oleh Kong Lo Sengjin. Terutama sekali karena melihat suling emas di tangan orang muda itulah yang membuat mereka khawatir sekali akan keadaan majikan mereka.
Mereka tahu benar bahwa suling emas pusaka keramat itu tadinya berada di tangan sastrawan Ciubun yang berada di Pulau Pekcoatu. Pulau yang sukar didatangi orang, dan pula, selain Kong Lo Senjin sendiri yang seringkali berada di pulau, juga di sana terdapat dua orang murid majikan mereka yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa, yaitu Beciu dan Bekiu. Bagaimana sekarang tahu-tahu suling emas itu terjatuh di tangan murid Kimo Taisu? Bersambung ke bab 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.